Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pengantar bisnis 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai peluang bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, saya Edzanul Tamarani Tias, NIM 2019 0208 041. Dan anggota yang kedua ada Muhammad Izamil Yusuf, yang ketiga ada Enda Lestari, dan yang keempat ada Usman Lamat. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Untuk slide yang pertama yaitu Why the new business is need, yaitu mengapa bisnis baru dibutuhkan. Mulai bisnis menjadi keraguan yang besar bagi para pemain baru. Hal ini dikarenakan masih merasa bingung mencari cara yang tepat untuk memulai atau masih takut atas bayangan kegagalan. Jika hanya menunggu peluang datang begitu saja, sampai kapanpun tidak akan bisa maju. Nah, perlu diketahui pula, sebenarnya peluang itu tidak selalu datang dengan sendirinya, tetapi peluang itu ketika kita bisa mencari dan menciptakan, seperti itu. Untuk slide yang kedua itu Why the new entrepreneurship is need, yaitu mengapa kewirausahaan diperlukan. Kewirausahaan merupakan suatu hal penting dalam pembangunan ekonomi. Keberadaan kewirausahaan mulai dari tingkat individu, organisasi, maupun masyarakat sangat erat kaitannya dengan miskin atau tidaknya masyarakat. Jika kewirausahaan tinggi, maka kemiskinan akan rendah. Nah, begitupun sebaliknya. Jika kewirausahaan rendah, maka kemiskinan akan tinggi. Seperti itu. Rasionalnya begini, jika seorang mempunyai kewirausahaan atau bisnis, maka ia akan memiliki keinginan dan motivasi untuk bisa mengembangkannya dan merubahnya menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Untuk slide yang selanjutnya ada strategi kewirausahaan. Yang pertama ada berada di pasar pertama dengan produk baru. Yang kedua, posisikan produk baru tersebut pada relung pasar yang tidak terlayani. Yang ketiga, fokuskan produk pada relung kecil tetapi bisa tertahan. Yang keempat, mengubah karakteristik produk, pasar, atau industri. Nah, strategi ini dilakukan dengan mengubah produk yang sudah ada dengan cara menciptakan manfaat, meningkatkan nilai inovasi, beradaptasi dengan lingkungan sosial ekonomi pelanggan, serta menyajikan apa yang dianggap bernilai oleh pelanggan. Selanjutnya ada kreativitas kewirausahaan. Di sini ada dua aspek penting pada kreativitas, yaitu proses dan manusia. Nah, untuk proses sendiri itu berorientasi pada tujuan yang didesain untuk mencapai solusi suatu permasalahan. Sedangkan manusia itu sendiri merupakan sumber daya yang menentukan solusi. Proses tetap sama, namun pendekatan yang digunakan dapat bervariasi. Untuk wirausahawan yang satu dengan yang lain, pastilah melakukan cara atau strategi yang berbeda-beda dalam membangun bisnisnya. Cara atau strategi inilah yang menentukan hasil akhir yang dihasilkan. Jadi, semakin kreatif orang tersebut menggunakan peluang yang ada, maka semakin baik pula hasil dari bisnis yang mereka jalankan. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Lamat, Prodi Manajemen. Di sini saya sebagai presentator kedua, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang mengembangkan peluang kewirausahaan. 1. Tingkatkan promosi. Kenali kompetitor. Memperluas jaringan. Tingkatkan sumber daya. Utamakan pelayanan konsumen. Lakukan inovasi produk. Minimalisasi biaya operasional. Investasi. Dan selanjutnya, macam ide bisnis, blogger, agensi pembuatan website, influencer media sosial, usaha roti dan kue, sayuran dan bahan makanan siap masak, camilan unik, produk daur ulang, desainer pakaian,
Selanjutnya, peluang bisnis di sekitar kita dan peluang bisnis di tengah masa pandemik COVID-19. Peluang usaha ternak ayam kampung, bisnis online, bisnis masker kain, peluang usaha makanan ringan, tempe manduan, peluang usaha rental mobil mainan anak kecil, peluang usaha jualan motor bekas, peluang usaha bisnis tanah, bisnis makanan beku. Perkenalkan, nama saya Enda Lestari, Prodi Manajemen Pagi. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi. Yang pertama ada bagaimana mengubah masalah menjadi sebuah ide bisnis. Oke, yang pertama kita harus mencari masalah. Di sini dibutuhkan kejelian untuk bisa melihat masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat yang kira-kira bisa dijadikan sebagai ladang bisnis. Yang kedua, setelah kita mencari masalah, kita harus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat membutuhkan makanan dan minuman cepat saji di pagi hari yang bisa membuat mereka kenyang tanpa harus repot. Maka dari situ muncullah makanan dan minuman cepat saji yang bisa dinikmati di pagi hari. Sebagai contoh, ada pedagang nasi uduk, ada yang jual bubur ayam, bubur kacang hijau yang bisa mereka nikmati di pagi hari. Yang ketiga, cari tahu apa yang masyarakat inginkan. Nah, ini hampir sama dengan poin sebelumnya. Tetapi yang menjadi titik poin di sini bukanlah kebutuhan, melainkan keinginan. Sebagai contoh lagi, masyarakat ingin berpergian dengan banyak orang, maka dari situ muncullah yang namanya mobil. Di situ tuh bisa menjadi transportasi yang bisa membuat atau membawa banyak orang untuk berpergian. Nah, di situ di mobil, namun sekarang sudah banyak yang di-upgrade atau di-update dengan berbagai fasilitas. Oke, jadi itu tadi bagaimana mengubah masalah menjadi sebuah ide bisnis. Yang selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan yaitu when the idea is a business opportunity. Yang pertama, kita itu harus mengetahui kemampuan yang kita miliki. Tanyakan pada diri sendiri, apa keahlian yang kita miliki, dan jujurlah pada diri kita sendiri. Jadi kita tuh harus mengetahui, jadi kita tuh punya skill apa, punya pengalaman apa. Nah, yang pertama. Yang kedua, carilah sesuatu yang sedang tren. Yang ketiga, berikan nilai tambah pada produk yang tersedia. Atau ada istilah atau singkatan apa ya namanya? ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Yang keempat, membuat riset dan penelitian di pasar. Jadi kita tuh harus mengetahui apa yang lagi booming gitu di pasar. Jadi kita tuh harus mengetahuinya. Yang kelima, menciptakan jenis produk atau jasa baru. Ya, kita tuh harus sebagai wirausahawan ya, kita tuh harus mempunyai ide-ide baru atau kreativitas ya, jadi biar nggak ketinggalan zaman juga. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi lagi, how to identify a business opportunity. Susah banget ya mau pakai bahasa Inggris, ya ampun. Sorry ya, mungkin bahasanya agak sedikit celatot-celatot. Di sini bagaimana mengidentifikasikan peluang bisnis. Yang pertama ada observing market trends atau mengamati tren pasar. Ya, jadi kita tuh harus bisa mengamati tren pasar. Caranya atau enggak cara sih, langkah-langkahnya. Yang pertama, kita tuh harus sering membaca dan mengamati tren pasar itu. Yang kedua, pantau tren bisnis lewat komunitas. Jadi kita tuh harus perbanyak relasi, perbanyak teman. Jadi nanti jangkauan kita tuh banyak. Jadi pas kita membuka usaha atau yang lainnya itu
nggak takut lagi karena kita tuh punya banyak temen. Yang ketiga, menerima masukan dan kritik. Jadi kita tuh sebagai wirausahawan itu nggak boleh gampang insecure, nggak boleh gampang jadi letoy ataupun yang lainnya lah ya. Pokoknya kita tuh harus menerima kritik dan saran. Apalagi misalkan kita di sini itu ambil perdagangan lah ya, kita tuh harus dagang. Otomatis kan nanti misalkan produk kita ada yang tidak sesuai sama keinginan masyarakat atau yang lainnya, pasti kan kita di situ harus bisa menerima kritikan. Dan apabila kita diberikan saran, kita juga harus menerimanya seperti itu. Malah justru itu kalau kita itu sedang berusaha dan menerima kritik dan saran itu benar-benar terima kasih banget, karena secara tidak langsung mereka itu sudah memberikan kepuasan lah, maksudnya itu dalam arti gimana ya, ya seperti itulah. Otomatis kan nanti kalau kritikannya bagus atau sarannya bagus, itu kan untuk masukan diri kita sendiri juga. Nah, oke, selanjutnya ada solving the problems, itu memecahkan masalah. Yang pertama, untuk memecahkan masalah, kita harus mengidentifikasikan masalah. Yang kedua, mengumpulkan data, mengidentifikasikan penyebab masalah. Lalu, mengidentifikasikan yang menjadi akar permasalahan tersebut. Terakhir, mengajukan dan mengimplementasikan solusi. Nah, itu untuk sebagai langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Ya, pada intinya di sini itu kita benar-benar harus mencari solusi lah. Sedangkan namanya juga masalah kan, otomatis kan kita harus mencari solusinya bagaimana masalah itu bisa dikelarkan. Oke, selanjutnya ada finding gaps between a marketplace. Aduh, pakai bahasa Inggris ya. Sorry ya guys. Di sini ada, atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu menemukan celah di antara pasar. Yang pertama, kita harus memperluas pengetahuan serta wawasan. Yang kedua, kendali target konsumen. Yang ketiga, mempertimbangkan untuk membangun komunitas. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Memperluas pengetahuan serta wawasan. Yaitu tadi, kita tuh harus perbanyak relasi, perbanyak cari-cari informasi. Tapi hati-hati ya, soalnya nanti kita kemakan berita hoax. Yang kedua, kendali target konsumen. Nah, jadi ketika kita membuka usaha atau bisnis, kita tuh harus tahu target konsumen kita itu siapa, atau target pasarnya kita itu siapa. Nah, misalkan sebagai contoh, saya sendiri membuka kedai kopi. Di situ target saya adalah untuk nongkrong anak-anak muda dan masyarakat setempat. Itu targetnya, karena kan nggak mungkin saya dagang kopi targetnya untuk anak-anak TK, anak-anak SD, itu kan nggak mungkin ya. Yang ketiga, mempertimbangkan untuk membangun komunitas. Nah, di sini tuh kita itu perlu banget nih membangun komunitas. Sebagai contoh, di sini saya kan usaha di bidang kopi, jadi kita kumpulkan orang-orang yang menjual kopi juga. Misalkan di daerah saya kan ada beberapa kedai kopi tuh, sekitaran 15-an. Nah, kita tuh bikin komunitas, kita adain event-event atau apa gitu, nah atau arisan. Nah, di situ tuh selain menambah pasar juga, di situ menambah teman, menambah pengalaman, saling berbagi. Jadi di situ tuh udah nggak ada yang namanya persaingan lagi, karena kita itu semuanya udah seperti saudara, karena sama-sama berjualan lah ya. Jadi kan sama-sama ngerti apa yang kita butuhkan, dan ya seperti itulah namanya orang dagang. Nah, begitu sebagai contoh ya. Selanjutnya, model for opportunity recognition, yaitu pendekatan yang menekankan pada basis ide bahwa suatu perusahaan akan berhasil apabila merespon atau menciptakan suatu kebutuhan di pasar. Seperti tadi, jadi kita tuh harus bisa mengubah masalah menjadi sebuah ide bisnis. Nah, yang pertama yang kita butuhkan adalah kemampuan teknik atau skill kita. Jadi kita tuh bisanya di bagian apa? Itu kalau misalkan ya contoh saya di bidang kopi,
saya bisa menyeduh, saya sudah biasa menikmati kopi. Nah, jadi kita tuh harus bisa mengambil skill kita buat membuka usaha. Yang kedua, pemasaran. Kita itu harus, setelah kita membuka usaha, kita tuh harus bisa memasarkan produk kita. Ya gitu, kita tuh harus mengetahui target pasar kita itu siapa. Yang ketiga, ada kemampuan finansial. Nah, di sini tuh ada kemampuan finansial, atau kalau dalam bahasa kita itu manajemen keuangan ya, atau enggak kita tuh harus bisa memanage uang. Ada uang harus HPP, harus gimana caranya, maksudnya kita tuh harus bisa menekankan HPP, dan harga jual kita itu harus di atas HPP. Nah, itulah kemampuan finansial kita. Jadi antara pengeluaran dan pemasukan itu harus seimbang, seperti itu. Yang terakhir, ada kemampuan hubungan. Yang di sini tuh maksudnya itu bukan hubungan kayak itu lah ya, percintaan atau apa gitu. Nah, di sini tuh ada kemampuan hubungan itu seperti ya hubungan kita dengan konsumen, mungkin ya hubungan dengan partner kita, seperti itu, dengan pasar kita. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Nanti akan dilanjut sama Mas Isam. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Yusuf, Prodi Manajemen. Di sini saya sebagai presentator keempat. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri perilaku inovatif seorang wirausaha. Inovatif sendiri merupakan kata untuk menyifati inovasi itu sendiri. Artinya, suatu karya hasil inovasi akan disebut sebagai karya yang inovatif. Inovasi bermanfaat untuk menyempurnakan ataupun meningkatkan fungsi dari pemanfaatan suatu produk atau sumber daya. Tujuannya agar manusia bisa mendapatkan manfaat yang lebih. Inovasi sendiri telah merambah pada berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, komunikasi, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri perilaku inovatif seorang wirausaha terdiri dari: pertama, challenge status quo, yaitu tidak merasa cepat puas dengan keadaan saat ini serta mempertanyakan otoritas dan rutinitas. Yang kedua, curious, yaitu senantiasa mengeksplorasi lingkungan dan mengidentifikasi adanya kemungkinan-kemungkinan baru. Yang ketiga, self-motivated, yaitu tanggap terhadap kebutuhan dari dalam diri dan menjadi pribadi yang proaktif memprakarsai proyek baru. Yang keempat, visionary, yaitu memiliki pandangan yang jauh ke depan. Yang kelima, ada entertains the fantastic, yaitu memiliki ide-ide yang bagi sebagian orang akan dianggap gila, serta mengubah suatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang keenam, takes risks, yaitu melampaui batas kenyamanan, berani mencoba dan berani pula menanggung kegagalannya. Yang ketujuh, peripatetic, yaitu mengubah lingkungan kerja sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sering melakukan perjalanan guna memperoleh inspirasi ide-ide brilian atau ide-ide yang baru. Yang kedelapan, playful atau humorous, yaitu memiliki ketertarikan pada hal-hal yang aneh, berani tampil beda, dan juga berani bertindak. Yang kesembilan, yaitu self-accepting, yaitu dapat mempertahankan ide yang dimiliki serta tidak terpengaruh dengan cara pandang orang lain. Yang terakhir, 10, fleksibel atau adaptif, yaitu terbuka bagi setiap perubahan maupun melakukan adaptasi atau penyesuaian, serta mampu menyajikan berbagai solusi dan gagasan. Selanjutnya adalah contoh usaha yang mencerminkan kreativitas dan inovasi. Kreativitas dapat muncul kapan saja dan di mana saja. Lingkupnya pun luas, mulai dari hal yang sangat sederhana hingga paling rumit. Yang pertama contohnya ada drum bisa diubah fungsinya dengan kreativitas, misalnya dengan menjadikan bangku cantik di ruang tamu. Tentu perlu proses kreatif di dalamnya seperti melakukan pengecatan ulang, memberi ornamen cantik sehingga jadilah bangku yang indah. Yang kedua ada buku bekas yang tebal juga tidak luput dari kreativitas. Ia dapat dijadikan pot, yakni dengan melubangi bagian tengah buku, kemudian menambahkan media tanam seperti tanah. Pot buku tebal pun siap dijadikan hiasan cantik di sudut ruangan.
Yang ketiga, ada benda yang rusak seperti roda sepeda dapat dimanfaatkan sebagai gantungan baju. Roda sepeda tak terpakai bisa digantung pada tiang yang tinggi untuk menjemur baju. Selanjutnya adalah hal yang dapat menghalangi seseorang untuk menjadi wirausaha. Yang pertama adalah tidak kompeten dalam hal manajerial. Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha merupakan salah satu faktor penyebab utama membuat perusahaan itu kurang berhasil. Yang kedua, kurang berpengalaman, di mana seorang pengusaha yang ingin membangun usahanya harus sudah mempunyai pengalaman terlebih dahulu dan teknik-tekniknya dalam mengambil keputusan untuk kedepannya nanti. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar perusahaan dapat berhasil dengan baik, faktor yang paling utama adalah keuangan. Memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran dan pemasukan secara cermat. Yang keempat, gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan membangun usaha tersebut. Yang kelima, lokasi yang kurang memadai, di mana seorang pengusaha harus mencari letak atau tempat untuk membangun usahanya yang strategis agar semua pelanggan itu bisa menjangkaunya lebih baik gitu. Yang terakhir adalah kurangnya pengawasan peralatan. Pengawasan erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Kurangnya pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan peralatan atau fasilitas perusahaan secara tidak efisien dan tidak efektif. Selanjutnya adalah macam-macam lingkungan bisnis, yaitu ada dua. Yang pertama adalah lingkungan eksternal dan internal. Sini saya akan menjelaskan lingkungan eksternal. Segala sesuatu di luar batas-batas organisasi atau perusahaan yang mungkin mempengaruhi organisasi atau perusahaan. Variabel-variabel di luar organisasi yang dapat berupa tekanan umum dan tren di dalam lingkungan ataupun faktor-faktor spesifik yang beroperasi dalam lingkungan kerja. Variabel-variabel ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ancaman dan peluang, yang mana memerlukan pengendalian jangka panjang dari manajemen puncak organisasi. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi lingkungan eksternal. Ada pemerintah, pemegang saham, kreditor, pesaing, publik, perantara, dan pemasok. Lalu ada lingkungan internal, segala sesuatu yang ada di dalam organisasi atau perusahaan yang akan mempengaruhi organisasi atau perusahaan tersebut. Berbagai hal atau pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari organisasi dan mempengaruhi langsung terhadap setiap programnya, kebijakan, hingga denyut-nadinya organisasi. Ada faktor yang mempengaruhi lingkungan internal, ada tenaga kerja atau modal atau money, material atau bahan baku, peralatan atau perlengkapan produktif, machine, metode, dan yang terakhir adalah analisis SWOT perusahaan, di mana S-nya strength, W weakness, O opportunity, T challenge. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu SWOT ya. Yang pertama adalah strength, kekuatan. Analisis ini menyoroti unsur kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan yang bisa memberikan pengaruh positif. Pihak perusahaan atau organisasi bisa menganalisis apa saja kelebihan perusahaan, keunggulan yang dimiliki perusahaan, serta keunikan perusahaan yang membedakannya dengan perusahaan lainnya. Yang W-nya itu weakness atau kelemahan. Setiap perusahaan pasti memiliki kelemahan. Hal ini dapat memberi pengaruh negatif terhadap perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, pengusaha perlu mengetahui apa saja kelemahan yang dimiliki perusahaan agar bisa menjadi bahan perbaikan di lain hari. O, opportunity, peluang. Analisis peluang sangat penting bagi sebuah perusahaan karena hal inilah yang akan menjadi perkembangan perusahaan di kemudian hari. T, challenge, ancaman. Analisis ancaman mencakup hal-hal apa saja yang mungkin dihadapi
perusahaan yang dapat menghambat perkembangan perusahaan. Ya, mungkin dari itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreativitas dapat muncul kapan saja dan di mana saja. Lingkupnya pun luas, mulai dari hal yang sangat sederhana hingga paling rumit. Yang pertama contohnya ada drum bisa diubah fungsinya dengan kreativitas, misalnya dengan menjadikan bangku cantik di ruang tamu. Tentu perlu proses kreatif di dalamnya seperti melakukan pengecatan ulang, memberi ornamen cantik sehingga jadilah bangku yang indah. Yang kedua ada buku bekas yang tebal juga tidak luput dari kreativitas. Ia dapat dijadikan pot, yakni dengan melubangi bagian tengah buku, kemudian menambahkan media tanam seperti tanah. Pot buku tebal pun siap dijadikan hiasan cantik di sudut ruangan. Yang ketiga ada benda yang rusak seperti roda sepeda dapat dimanfaatkan sebagai gantungan baju. Roda sepeda tak terpakai bisa digantung pada tiang yang tinggi untuk menjemur baju. Selanjutnya adalah hal yang dapat menghalangi seseorang untuk menjadi wirausaha. Yang pertama adalah tidak kompeten dalam hal manajerial. Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha merupakan salah satu faktor penyebab utama membuat perusahaan itu kurang berhasil. Yang kedua, kurang berpengalaman, di mana seorang pengusaha yang ingin membangun usahanya harus sudah mempunyai pengalaman terlebih dahulu dan teknik-tekniknya dalam mengambil keputusan untuk kedepannya nanti. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar perusahaan dapat berhasil dengan baik, faktor yang paling utama adalah keuangan. Memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran dan pemasukan secara cermat. Yang keempat, gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan membangun usaha tersebut. Yang kelima, lokasi yang kurang memadai, di mana seorang pengusaha harus mencari letak atau tempat untuk membangun usahanya yang strategis agar semua pelanggan itu bisa menjangkaunya lebih baik gitu. Yang terakhir adalah kurangnya pengawasan peralatan. Pengawasan erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Kurangnya pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan peralatan atau fasilitas perusahaan secara tidak efisien dan tidak efektif. Selanjutnya adalah macam-macam lingkungan bisnis. Yang pertama adalah lingkungan eksternal dan internal. Di sini saya akan menjelaskan lingkungan eksternal. Segala sesuatu di luar batas-batas organisasi atau perusahaan yang mungkin mempengaruhi organisasi atau perusahaan. Variabel-variabel di luar organisasi yang dapat berupa tekanan umum dan tren di dalam lingkungan ataupun faktor-faktor spesifik yang beroperasi dalam lingkungan kerja. Variabel-variabel ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ancaman dan peluang, yang mana memerlukan pengendalian jangka panjang dari manajemen puncak organisasi. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi lingkungan eksternal. Ada pemerintah, pemegang saham, kreditor, pesaing, publik, perantara, dan pemasok. Lalu ada lingkungan internal, segala sesuatu yang ada di dalam organisasi atau perusahaan yang akan mempengaruhi organisasi atau perusahaan tersebut. Berbagai hal atau pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari organisasi dan mempengaruhi langsung terhadap setiap programnya, kebijakan, hingga denyut-nadinya organisasi. Ada faktor yang mempengaruhi lingkungan internal, ada tenaga kerja atau modal atau money, material atau bahan baku, peralatan atau perlengkapan produktif, machine, metode, dan yang terakhir adalah analisis SWOT perusahaan, di mana S-nya strength, W weakness, O opportunity, T threat. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu SWOT ya. Yang pertama adalah strength, kekuatan.
Analisis ini menyoroti unsur kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan yang bisa memberikan pengaruh positif. Pihak perusahaan atau organisasi bisa menganalisis apa saja kelebihan perusahaan, keunggulan yang dimiliki perusahaan, serta keunikan perusahaan yang membedakannya dengan perusahaan lainnya. Yang W-nya itu weakness atau kelemahan. Setiap perusahaan pasti memiliki kelemahan. Hal ini dapat memberi pengaruh negatif terhadap perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, pengusaha perlu mengetahui apa saja kelemahan yang dimiliki perusahaan agar bisa menjadi bahan perbaikan di lain hari. O. Opportunity, peluang. Analisis peluang sangat penting bagi sebuah perusahaan karena hal inilah yang akan menjadi perkembangan perusahaan di kemudian hari. T. Threat, ancaman perusahaan yang dapat menghambat perkembangan perusahaan. Ya, mungkin dari itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.